Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Teman saya dengan nama Sardi dan Bagas Jamalulail. Untuk makalah kali ini adalah membahas tentang penjelasan illegal konten terhadap dampak yang diakibatkan. Kita pengantar dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menitipkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas makalah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun jurus penulisan yang diambil adalah illegal content. Izin penulisan ini dibuat untuk mendapatkan nilai tugas makalah pertemuan ke-13 pada program sarjana 1 program studi teknologi informasi pada Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Pendidikan Informatika. Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari belum oleh banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang selalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya tulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih belum sempurna. Begitu kami mengkritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Terbatas, semoga makalah ini dapat berguna bagi kelompok, khususnya para pembaca. Lanjut ke bab 1, latar belakang. Keberadaan internet dan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, dibalik kemajuan teknologi tersebut, muncul pula ancaman serius yang menghantui dunia maya. Salah satunya adalah kegiatan komputer terkait illegal content. Illegal content ini merujuk pada konten yang melanggar hukum dan etika, seperti pornografi ilegal, penyebaran digital, dan konten kebencian yang semakin merambah dan berkembang dalam lingkungan kita. Perkembangan besar penggunaan internet membuka pintu lebar bagi pelaku kejahatan yang menyebarkan illegal content dengan lebih mudah dan cepat. Dan ini tidak hanya mengancam moralitas dan norma-norma sosial, tapi juga menimbulkan dampak serius terhadap keamanan cyber, privasi individu, dan kestabilan masyarakat. Di konteks ini, penting untuk memahami latar belakang masalah dari kejadian kejahatan komputer terkait illegal content guna mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Illegal content tidak hanya mencemoohkan ilegal dan ranah hiburan, tapi juga merambah ke ranah ekonomi dan keamanan sosial. Pembayaran digital sebagai salah satu bentuk illegal content menerbitkan industri kreatif dan ekonomi secara luas. Di sisi lain, konten kebencian dapat memicu konflik sosial dan merusak kohesi sosial di dalam masyarakat. Kemudian, artikel 2 ada rumusan masalah. Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Pertama itu bagaimana illegal content merambah ke ranah ekonomi dan keamanan nasional, terutama dalam konteks pemajakan digital dan dampak konten kebencian terhadap industri kreatif dan kohesi sosial masyarakat. Dua, bagaimana latar belakang masalah illegal content dalam konteks kejahatan komputer dapat diuraikan dan dianalisis secara lebih mendalam. Tiga, apa dampak yang ditimbulkan oleh illegal content terhadap individu dan masyarakat, dan bagaimana pengaruhnya pada tingkat keamanan sumber, privasi, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya adalah satu, untuk mengidentifikasi dampak moralitas dan norma sosial akibat illegal content. Dua, menilai dampak terhadap keamanan cyber dan privasi individu. Tiga, meneliti implikasi konten kebencian terhadap stabilitas masyarakat. Baik, untuk bab 2 landasan teori akan dilanjutkan dengan Saudara Bagas. Silakan Saudara Bagas, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Saudara Bagas, dilanjutkan. Oke, untuk bab 2-nya ini adalah landasan teori. Notik 1, hukum dan regulasi. Ini ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Hukum ini sering menjadi landasan hukum untuk penanganan illegal content di banyak negara. UU ITE mengatur aspek hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini untuk referensinya. Selanjutnya 2.2 Undang-Undang Hak Cipta.
aspek legal terkait dengan pembajakan digital dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif jadi penting untuk mencegah dan menindak pembajakan atau arulam-palam kura. Oh ini untuk referensinya arulam-palam kuraja. Selanjutnya ini 2.3 regulasi pornografi. Beberapa negara memiliki peraturan khusus yang mengatur penyebaran dan akses terhadap konten pornografi untuk melindungi moral dan etika masyarakat. Selanjutnya 2.4 dampak sosial dan psikologis. Pemahaman tentang bagaimana paparan terhadap illegal content dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku individu, terutama pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, 2.5 teori konflik sosial. Konsep bahwa illegal content, terutama konten kebencian, dapat memicu konflik sosial dan merusak kohesi masyarakat. Selanjutnya, 2.6 teknologi dan keamanan informasi. Teori keamanan informasi melibatkan pemahaman tentang cara illegal content dapat menjadi ancaman terhadap keamanan siber. Ini mencakup upaya untuk mengembangkan teknologi keamanan seperti firewalls, enkripsi, dan filter konten. Ini selanjutnya 2.7 teori pengembangan algoritma. Penggunaan algoritma untuk mendeteksi dan mengatasi illegal content merupakan pendekatan teknologi yang penting. Selanjutnya 2.8 etika digital. Teori etika dan tanggung jawab digital. Pemahaman tentang bagaimana individu, penyedia platform, dan membuat kebijakan memiliki tanggung jawab etis dalam mengelola dan mengatasi illegal content. Selanjutnya 2.9 perilaku online. Teori perilaku online. Mempelajari perilaku online termasuk motivasi individu untuk menyebarkan atau mengakses illegal content, serta bagaimana interaksi online dapat mempengaruhi perilaku offline. Baik, terima kasih Saudara Bagas. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sardi. Silakan Saudara Sardi, kalau sudah tepat silakan. Baik, untuk bab 3 yaitu pembahasan motif penyebaran illegal content. Terdapat beberapa motif terhadap penyebaran illegal content yang merupakan kejahatan di mana tindakan kriminal yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan finansial. Perilaku konten seperti pembajakan digital seringkali didorong oleh motif finansial. Penyebaran konten ilegal dapat menghasilkan keuntungan besar tanpa perlu investasi signifikan dalam produksi. Yang kedua, kepuasan pribadi. Motif pribadi terutama terkait dengan konten pornografi ilegal dapat melibatkan kepuasan seksual atau sensasi terlarang. Beberapa individu mungkin mengejar kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral atau hukum. Yang ketiga, agenda politik atau ideologis. Konten kebencian dan propaganda ilegal sering didorong oleh motif politik atau ideologis. Kelompok atau individu tertentu mungkin menggunakan media digital untuk menyebarkan pesan yang mendukung agenda mereka. Selanjutnya ada penyebab meningkatnya illegal content. Dalam menggunakan teknologi informasi sekarang, seseorang terkadang tidak begitu mengetahui dan memahami begitu banyaknya peluang kejahatan yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Berikut beberapa penyebab yang menjadikan terjadinya tindakan illegal content. Yang pertama ada teknologi digital yang mudah diakses. Yang kedua, ketidakmampuan hukum dan regulasi mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga ada anonimitas dan kesulitan pelacakan. Selanjutnya ada penanggulangan illegal content.
Kejahatan yang mengintai terhadap kejahatan illegal konten dapat dilakukan upaya penanggulangannya sebagai berikut. Yang pertama, peran pemerintah dan regulasi. Yang kedua, kolaborasi internasional. Yang ketiga, pengembangan teknologi dan keamanan filter. Yang keempat, kesadaran publik. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan strategi penanggulangan. Untuk mengurangi kejahatan illegal konten penting untuk secara teratur mengevaluasi keberhasilan strategi penanggulangan illegal konten dengan memantau tingkat penyebaran, mengukur efektivitas regulasi, dan mendengar masukan dari masyarakat. Baik, terima kasih Saudara Sardi. Selanjutnya untuk bab 4 penutup akan saya jelaskan ringkasan pembahasan. Dalam bab yang telah dijelaskan secara komprehensif mengenai permasalahan illegal konten dalam konteks kejahatan komputer, ditemukan bahwa illegal konten memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, baik segi ekonomi, sosial, maupun keamanan cyber. Keuntungan finansial, itu ada kepuasan pribadi, agenda politik atau ideologis menjadi faktor utama di balik penyebaran illegal konten. Secara rinci, sebab utama meningkatkan konten melibatkan penggunaan akses teknologi digital, keterlambatan hukum dan regulasi dalam mengikuti perkembangan teknologi, terkendala dan penyerahan dan pelacakan dan penangkapan pelaku. Dan adanya perlunya keterlibatan pemerintah, kolaborasi internasional, pengembangan teknologi keamanan, dan peningkatan kesadaran publik sebagai strategi penanggulangan. Ada yang selanjutnya adalah implikasi rekomendasi. Satu itu ada pentingnya revisi hukum dan regulasi. 2, peran penting kolaborasi internasional. 3, investasi dalam pengembangan teknologi keamanan. 4, ada peningkatan kesadaran publik. Dan selanjutnya ada tantangan yang perlu diatasi. Meskipun langkah-langkah penanggulangan telah diidentifikasi, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk perubahan cepat dalam teknologi, ancaman anonimitas online, dan perubahan pola perilaku konsumen. Nah, kesimpulannya adalah illegal konten merupakan masalah serius dalam dunia maya yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan mengadopsi strategi penanggulangan yang holistik, dapat diharapkan bahwa peredaran ilegal konten dapat ditekan dan masyarakat dapat lebih aman dan etis dalam menggunakan ruang digital. Sadar dengan resiko dan konsekuensi illegal konten itu ditingkatkan agar bersama-sama dapat menciptakan lingkungan digital yang positif dan aman untuk semua. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan makalah tentang illegal konten terhadap yang diakibatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok keempat mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.